Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rashid Monen, NIM-nya 2008 201137 dari kelompok 10. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian hukum internasional, asas hukum internasional, dan subjek hukum, sumber hukum internasional dan subjek hukum internasional. Adapun pengertian hukum internasional yaitu hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan zaman, pola hubungan internasional ini semakin meluas sehingga mengurus struktur perilaku organisasi internasional, individu dan perusahaan multinasional. Hukum internasional ini juga adalah hukum antar bangsa yang digunakan untuk menunjukkan kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar penguasa dan menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota berbangsa. Nah, yang kedua yaitu hukum internasional. Asas hukum internasional ini yang terdiri atas teritorial, yang kedua itu kebangsaan, asas kepentingan umum. Nah, adapun asas teritorial hukum internasional yaitu berdasarkan kekuasaan negara pada daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Adapun yang kedua, ini berdasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dapat berlakukan hukum dari negaranya dimanapun ia berada. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yaitu untuk melindungi, mengatur dalam kehidupan masyarakat. Adapun selanjutnya yaitu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional itu bersumber dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip atau asas hukum internasional, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana terkemuka. Di luar pasal 38 tersebut ada sumber hukum internasional lain yang diakui dalam perkembangannya, yaitu keputusan organisasi internasional atau resolusi. Nah, yang terakhir yaitu subjek hukum internasional. Negara yang berdaulat, gabungan negara-negara, Tahta Suci Vatikan, organisasi internasional atau yang disebut dengan OI, yang bilateral, regional maupun multilateral. Palang merah internasional, individu yang mempunyai kriteria tertentu, pemberontak atau pihak yang bersengketa, penjahat perang atau genosida. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.